Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya dan semangat ikut pembelajaran daring hari ini. Nah, kembali lagi dengan Ibu Dona. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran, khususnya tentang dimensi dan tentang alat ukur panjang. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama yaitu tentang besaran dan satuan ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ya. Angka itu adalah nilainya atau besar dari suatu besaran. Dan ada satuannya. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang sudah ditetapkan ya sebelumnya. Nah, misalnya nih ini contohnya ya. Panjang jalan 10 kilometer. Berarti yang dimaksud dengan besaran di sini adalah panjang jalan. Dan nilainya adalah 10 ya. Nilainya adalah 10 kilometer. Kilometernya adalah ukuran dari besaran tersebut. Ukurannya yaitu dalam kilometer. Berarti satuannya adalah kilometer. Besarannya adalah panjang jalan, nilainya 10 dan satuannya adalah kilometer. Oke, di SMP kalian sudah belajar tentang besaran pokok ya. Besaran pokok itu besaran yang tidak dapat diturunkan lagi atau sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, contohnya ada 7 besaran ya, 7 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya sudah dicantumkan ya di tabel ini. Nah, di sini di bagian kolom yang paling kanan itu ada dimensi. Mungkin kalian waktu SMP belajarnya baru sampai satuannya aja ya, satuan dari besaran pokok. Nah, di SMA ini ada dimensi besaran. Dimensi besaran adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang ya. Lambangnya itu ditulis menggunakan huruf besar dan ada kurung sikunya. Nah, untuk cara mudah menghafalnya itu untuk besaran panjang, massa, dan waktu itu menggunakan singkatan dari bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya dimensi panjang. Panjang itu kan bahasa Inggrisnya length. Jadi dimensinya itu L. Oke? Kalau massa itu bahasa Inggrisnya mass. Berarti dimensinya itu M besar. Kemudian untuk waktu itu bahasa Inggrisnya time sehingga dimensinya itu T besar. Untuk yang lain kalian hafalin aja ya 4 lainnya. Nah, yang sering muncul di soal itu memang yang besaran panjang, massa, dan waktu. Tapi yang lainnya itu tetap kalian hafalin ya. Oke. Selanjutnya besaran turunan. Nah, setelah dari besaran pokok ada besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bisa diturunkan. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan atau disusun dari besaran-besaran pokok ya. Besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok. Misalnya luas nih. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Ada 2 besaran pokok di sini. Satu besaran pokok yaitu besaran panjang ya. Lebar itu juga termasuk besaran panjang. Jadi luas itu disusun dari besaran panjang ya. Panjang kali lebar. Nah, seperti kita tahu tadi kan, besaran panjang itu dimensinya L. Dan lebar itu kan termasuk besaran panjang juga. Jadi dimensinya L juga. Jadi ada 2 L nih di besaran luas ini ada 2 L. Sehingga dimensinya L kuadrat. Length kuadrat. Length itu atau panjang itu satuannya meter ya. Jadi satuan luas jadi meter kuadrat. Oke? Selanjutnya untuk volume. Volume itu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi ini masuk dalam besaran pokok panjang ya kan, ada 7 besaran pokok tadi ya. Dan panjang, lebar, serta tinggi itu masuk di besaran panjang. Panjang length ya.
Lengthnya ada 3, length kali length kali length. Panjang kali panjang kali panjang, sehingga dimensinya adalah panjang pangkat 3. Satuannya meter kubik. Lanjut. Untuk massa jenis adalah massa dibagi volume. Massa itu mass dan volume itu tadi L pangkat 3. Tapi karena M per L pangkat 3, jadi L-nya jadi pangkat min 3 karena dinaikkan ke atas. Satunya jadi kilogram per meter kubik atau kilogram meter pangkat min 3. Bisa juga. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu masuknya ke besaran panjang atau length ya. Dan waktu itu time, T, karena per T, L per T harusnya kan length per time, tapi T-nya dipindahin ke atas jadi LT pangkat min 1. Satuannya adalah meter per sekon. Time itu kan satuannya sekon ya. Kemudian untuk percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu ya. Kecepatan tadi sudah kita dapat dimensinya di atas LT-2 dibagi T lagi ya kan. Berarti perpindahan tadi LT-1 kan dibagi T lagi jadi LT-2 atau meter per sekon kuadrat. Oke. Ngerti ya, karena kecepatan tadi L dibagi T lagi, jadi T-nya tuh pangkat min 2, karena ada 2 T di bawah ya. Jadi LT min 2. Terus lanjut, gaya adalah massa kali percepatan. Massa itu mass M dikali percepatannya tadi sudah kita dapat di atas LT pangkat min 2. Nah, kalian nih untuk mempermudah pengerjaan kalian Ibu minta untuk bukan hafalin ya, maksudnya langsung di luar kepala kalau bisa ya dimensi dari kecepatan dan percepatan karena bakalan sering dipakai. LT-1 dan LT-2. Kecepatan itu LT-1, percepatan itu LT-2. Lanjut, gaya berarti satuannya kilogram, mass itu kilogram, length itu meter per sekon kuadrat, T pangkat min 2-nya. Lanjut, usaha. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Gaya tadi sudah kita dapat dari nomor 6 tadi, MLT min 2 dikali perpindahan. Perpindahan itu masuknya besaran panjang juga, berarti kali L lagi ya. Dimensi gaya MLT min 2 tadi dikali L lagi, jadi L-nya itu ada 2. ML kuadrat T pangkat min 2. Jadi satunya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. L-nya jadi 2 kali. Kemudian impuls adalah gaya dikali waktu. Gaya tadi kita sudah dapat di atas ML T min 2 ya. Dikali waktu, dikali T min 2. Tadinya kan gaya kan MLT min 2 dikali T lagi. Jadi T-nya itu kan pangkatnya dijumlahkan min 2 dan plus 1. Jadinya T-nya tinggal min 1 kilogram meter per sekon. Nah, Ibu minta kalian ini jangan hafalin dimensinya ya, karena bakalan cepat lupa. Tapi kalian harus ingat rumusnya, kemudian kalian turunin sendiri dimensinya. Dari situ kalian bisa tahu satuannya. Nah, itulah kegunaan dari dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Kemudian untuk membuktikan dua besaran fisika itu setara atau tidak. Dan yang terakhir untuk menurunkan persamaan. Nah, yang untuk menurunkan satuan tadi kita sudah bahas ya di tabel sebelumnya. Selanjutnya kita mau membuktikan dua besaran fisika itu setara atau tidak. Nah, buktikan bahwa usaha dan energi kinetik merupakan dua besaran yang identik. Usaha itu rumusnya W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan ya. Gaya itu massa kali percepatan kali perpindahan. Berarti kan gayanya kita pecah jadi M kali A, massa kali percepatan. Nah, massa itu M kan dimensinya, percepatan tadi yang Ibu minta kalian ingat di luar kepala ya.
untuk kecepatan LT-1, untuk percepatan LT-2. Maka percepatan masukin LT-2. Dikali perpindahan itu masuk besaran panjang. Masukin L. Berarti L-nya ada 2. Berarti mL kuadrat T pangkat min 2 untuk usaha. Untuk energi kinetik, rumusnya setengah massa dikali kecepatan kuadrat ya. Setengah ini kan merupakan konstanta yang tidak berdimensi atau angka ya. Jadi angka itu nggak punya dimensi, jadi bisa kita abain angkanya, setengahnya itu. Massa itu dimensinya M, kecepatan tadi kan minta di luar kepala juga ya, LT-1. LT-1-nya jangan lupa dikurung terus dikuadratkan. Sehingga L-nya itu jadi pangkat 2, T-nya jadi pangkat min 2. Pangkatnya dikaliin ya kalau pemangkatan kayak gini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dimensi dari energi kinetik dan usaha itu sama, mL kuadrat T pangkat min 2. Berarti kedua dimensi tersebut merupakan besaran yang identik. Kedua besaran tersebut merupakan besaran yang identik karena memiliki dimensi yang sama. Kemudian guna dimensi yang terakhir adalah untuk menurunkan persamaan. Contoh nih, gaya tegangan tali F, gaya tegangan tali benda yang bergerak melingkar sebanding dengan massa, kelajuan, dan jari-jari lintasan. Tentukan persamaan gaya tersebut ya. Berarti kita tahu ya bahwa gaya F itu dipengaruhi oleh massa, kecepatan, dan jari-jari M, V, dan R. Terus kita tambahin K di sini. K tadi konstanta tak berdimensi, misalnya angka-angka ya. Jadi kita tulis K aja. M-nya kita pangkatkan dengan kita pangkat X kan ya, karena kita belum tahu pangkat berapa. Jadi kita tulis X aja. Terus V-nya itu pangkat Y. Karena Y-nya kita belum tahu berapa, kita tulis Y aja. Terus Z-nya, R-nya pangkat Z. Kita mau cari juga Z-nya ini berapa ya. Berarti kita mau cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, kita kan udah tahu tadi dimensi gaya itu M, L, T pangkat min 2 dari tabel tadi yang sudah kita turunkan. Kemudian kita mau cari ruas kanannya. Ruas kanan itu kan M-nya itu adalah massa. Jadi dimensi M-nya itu jadi M. Dimensi massa itu M, kita tulis M. Kemudian dimensi V itu kan kecepatan ya, LT-1. Terus pangkat Y, jadi dikurung dulu, jangan lupa dikurung dulu LT pangkat min 1-nya, dikurung baru dipangkatkan Y. Kemudian jari-jari lintasan itu masuk ke besaran panjang. Berarti jari-jari lintasan itu L, pangkat Z. Nah, setelah itu tinggal kita pangkatnya kita keluarkan ya. Jadi ruas kanannya menjadi K kali M pangkat X, L-nya pangkat Y, T-nya pangkat min Y, dan L pangkat Z yang satu lagi. Nah, yang dimensinya sama L kita jadiin 1, berarti L pangkat Y tambah Z ya jadinya. Nih. L-nya Y tambah Z. Dan T-nya pangkat min Y. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama pangkatnya. Di ruas kiri itu M-nya pangkatnya sama dengan 1 kan. Berarti di ruas kanan M-nya pangkatnya harus sama dengan 1 juga. Berarti X-nya itu, nilai X-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang L. Kemudian kita cari yang T dulu ya, yang pangkatnya cuma 1, cuma ada Y-nya doang. Nah, T di ruas kiri itu min 2, maka nilai Y adalah 2 ya kan. Nah, di ruas kiri itu T-nya pangkat min 2, maka di ruas kanan nilai Y itu sama dengan 2. Kemudian di ruas kiri L itu pangkat 1. Di ruas kanan, L itu pangkat Y tambah Z. Kita udah tahu nilai Y tadi 2. Maka nilai Z-nya harus sama dengan min 1 supaya sama dengan ruas kirinya. Sama dengan L. Jadi kita udah ketemu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan min 1.
Dari situ kita bisa masukkan ke persamaannya, pangkat-pangkatnya. Berarti rumus F adalah K dikali M pangkat 1, V pangkat 2, dan R pangkat min 1. Jadi rumusnya persamaan gaya, jadi F sama dengan K MV kuadrat per R. Gitu ya, menurunkan rumus. Lanjut. Nah, alat ukur panjang apa saja yang kalian ketahui ya? Jadi alat ukur panjang itu ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup yang akan kita bahas. Untuk mengukur panjang buku tentu kita pakai mistar aja. Untuk mengukur diameter gelas kita pakai jangka sorong. Dan untuk mengukur diameter kawat yang lebih kecil itu kita pakai yang lebih teliti, yaitu mikrometer skrup. Lanjut nih, mistar ya. Nah, karena alat ukur ini dibuat oleh manusia, maka tentu ada kesalahan atau ketidakpastian dari alat ukur yang dipakai untuk mengukur ya. Ada ketidakpastian karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi ada kesalahan-kesalahan atau ketidaktelitian. Maka dalam melakukan pengukuran itu kita harus menyertakan nilai ketidakpastian dari pengukuran tersebut. Nah, nilai ketidakpastiannya itu merupakan setengah dari nilai skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jadi mistar ini skala paling kecilnya itu dia bisa mengukur sampai 1 mm ya. Jadi nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm. Dijadiin senti jadi 0,05 cm. Nah, jadi kalau kita ngukur itu ya, misalnya ini ya, bendanya yang biru itu ya, bendanya yang biru itu berarti hasil pengukurannya 2,5 cm ya. Jadi harus ditambahkan dengan plus minus ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya tadi 0,05 ya. Jadi hasil pengukurannya ditulis sebagai 2,50 plus minus 0,05 cm gitu. Nah, kalau jangka sorong itu lebih kecil ya, lebih teliti dia. Dia itu ketelitiannya 0,1 mm. Kalau misal tadi 1 mm, jangka sorong lebih teliti yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi nilai skala terkecil, jadi nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari nilai skala terkecil, yaitu setengah dari 0,1 mm, yaitu 0,05 mm atau dijadiin cm 0,005 cm. Nah, cara membaca jangka sorong itu kalian baca dulu ya. Skala utamanya yaitu yang di sebelah kiri angka 0 ini. Kita baca sebelah kiri angka 0 ini adalah 4,7. Nah, ditambah dengan skala nonius yang lurus ya. Yang lurus adalah angka 4. Yang lurus dengan skala utama yaitu angka 4. Jadi, ditambah dengan 4, tapi 4-nya ini harus dikali dulu dengan nilai skala terkecil dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,74 cm. Tapi jangan lupa dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, yaitu 0,005 cm. Nah, kita coba baca. Kelewatan. Ini ya. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong di sini berarti kita lihat skala utamanya dulu 5,0 ya. Di sebelah kiri angka 0 ini 5,0. Terus yang berhimpit adalah 8, berarti 5,08 plus minus 0,005 cm gitu. Waduh, duduk lewat. Ntar slide-nya terlewat. Nah, kalau yang ini berarti 3,1 ya, yang di sebelah angka 0 ini skala utamanya kita lihat dulu
3,1. Nah, yang berhimpit adalah 9. Berarti 3,19. 3,190 plus minus 0,005 ketidakpastiannya. Nah, sekarang yang micrometers group. Micrometers group ini lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong dan mistar. Kalau mistar tadi 1 mm skala terkecilnya, jangka sorong 0,1 mm. Kalau micrometers group itu 0,01 mm. Nah, biasanya hasil pengukuran micrometers group itu ditulis dalam milimeter, jadi kita nggak usah ganti ke sentimeter ya. Ketelitian micrometers group berarti setengah dari nilai skala terkecilnya, yaitu 0,05 mm. Dalam milimeter aja kita tulis. Cara membacanya, kita baca dulu ya skala utamanya yang di sebelah kiri garis skala putar ya. Jadi yang terlihat ini adalah 5,5 ya. Nah, ditambah angka yang lurus, skala yang putar yang lurus ya, yang lurus dengan garis skala utama. Di situ ada angka 30, tapi 30-nya dikalikan dulu dengan nilai skala terkecil dari micrometers group, yaitu 0,01 mm. Jadi hasilnya adalah 5,80 mm, tapi ditulis ya hasil pengukurannya 5,800 plus minus ketidakpastiannya jangan lupa 0,005 dalam satuan milimeter. Kita coba baca yang ini. Berarti di sini yang di skala utamanya adalah 4,5 dan di skala putarnya adalah 0,25. Jadi 4,5 ditambah 0,25. Berarti hasil pengukurannya adalah 4,75. Yang ini berarti di sebelah kiri itu yang terlihat adalah angka 5 ya, belum sampai 5,5. Berarti 5 mm ditambah yang lurus yang berhimpit garis antara skala putar dengan skala utama adalah angka 36 ya. 36 berarti 5,36 mm. 5,360 mm plus minus 0,005 mm, jangan lupa ditulis 0,005 mm-nya ketidakpastiannya. Nah, ini rangkuman dari skala terkecil dan ketidakpastian untuk alat-alat ukur panjang. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Kalian bisa ulang lagi, putar lagi videonya, atau kalian bisa cari referensi lain, kalian buka-buka lagi PPT-nya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu minta kalian untuk mengerjakan kuis yang sudah Ibu kirim di Edmodo kalian ya. Bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Oke? Kalau ada yang belum paham, bisa tanya langsung ke Ibu. Tetap semangat ya. Bye-bye.